Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Kamis 30 Juni 2022. Mari kita akan menyiapkan hati masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hidup kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang jauh melampaui apa yang menjadi pergumulan di dalam hidup kami. Sehingga saat ini ketika kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan, pergumulan status antara. Firman Tuhan terambil di dalam surat Roma pasal yang ke-7 ayat 14 sampai 25. Namun saya hanya membacakan di dalam ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, hidup kita berada di dalam sebuah status antara, atau di dalam istilah teologianya itu, intermediate status. Yaitu hidup kita berada di dalam status antara hukum Taurat dengan hukum kasih, antara hukum dosa dengan hukum kasih karunia, antara kehendak yang jahat dengan kehendak yang baik, dan seterusnya. Nah, ini menjadikan sebuah pergumulan di dalam hidup iman kita, di dalam anugerah Tuhan. Maka itu ketika Rasul Paulus menyadari akan hal itu, dia menuliskan di dalam ayatnya yang ke-15, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Keluarga damai, bukankah kita pun juga seringkali mengalami kondisi seperti Paulus, di mana kita ini pengennya berbuat baik, tetapi justru yang kita lakukan itu sesuatu hal yang bertolak belakang, sesuatu hal yang jahat, yang berdosa. Dan itulah yang menjadi sebuah pergumulan di dalam hidup kita. Misalnya, ketika kita ini mau mengasihi, tetapi justru kita diperhadapkan satu keadaan, kita ini malah membenci. Kita ini pengennya mengampuni, tetapi justru kita ini malah ada dendam. Keluarga damai, ini yang menjadi sebuah pergumulan di dalam kehidupan kita, status antara. Maka itu Rasul Paulus ketika mengalami kondisi yang demikian, dia sadar bahwa dirinya tidak mampu melepaskan di dalam kekuatan kuasa hukum Taurat itu, di dalam kuasa hukum dosa itu. Sehingga ketika Rasul Paulus mau melakukan yang baik, justru yang jahat itu yang dia lakukan. Nah, di dalam kondisi yang demikian, maka itu Paulus ketika sadar dirinya tidak mampu, disitulah dia tahu. Maka itu di dalam ayat yang ke-24, di sana dikatakan, aku manusia celaka. Keluarga damai, ketika Rasul Paulus menyadari pergumulan di dalam status antara ini, dia menyimpulkan bahwa aku ini manusia celaka. Maksudnya adalah aku ini orang yang sial, aku ini orang yang malang, aku ini orang yang sia-sia di dalam hidupku ini. Karena aku pengen melakukan yang baik, justru yang tidak baik itu yang dilakukan. Maka itu ketika dia sadar akan hal bahwa dirinya itu manusia celaka, dia langsung berbalik. Yaitu di dalam ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Rasul Paulus sadar, Rasul Paulus tahu persis bahwa mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Karena kematian Kristus itulah yang akan memberikan kuasa kebangkitan. Maka itu Kristus tidak mati selama-lamanya. Namun pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Dan dia naik ke surga dan Roh Kudus turun. Keluarga damai, ketika Rasul Paulus menyadari bahwa dirinya manusia celaka, namun di dalam iman kepada Kristus Yesus,
Hidup Rasul Paulus diubahkan. Memang di dalam status antara itu seringkali secara tubuh jasmania kecenderungan itu melakukan yang jahat, melakukan yang tidak baik, melakukan dosa. Namun di dalam anugerah Kristus Yesus diberi pengharapan, dimampukan untuk melakukan sesuatu yang berdasar hukum kasih karunia, melakukan kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah kuasa di mana Allah Roh Kudus memberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Maka itu sekalipun kita masih hidup di dalam pergumulan status antara ini, tetapi kita sungguh bersyukur sebagaimana Rasul Paulus mengatakan syukur kepada Allah. Karena apa? Karena walaupun kita ini masih hidup di dalam tubuh jasmania, kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan, yang hidupnya tidak sia-sia, yang hidupnya tidak sial, yang hidupnya tidak malang. Dan kita ini dimampukan ketika kita memiliki kehendak yang baik, maksud motivasi yang benar, kita ini dimampukan untuk melakukan itu. Ketika kita mau mengasihi, kita diberi kuasa untuk tetap bisa mengasihi. Ketika kita ingin mengampuni, kita juga diberi kuasa untuk bisa mengampuni itu. Maka itu, puji syukur kepada Tuhan. Keluarga damai, siapapun kita, ketika saat ini kita masih hidup di dalam status antara, yaitu tubuh kita jasmani yang masih ada, biarlah kita boleh ada di dalam anugerah Tuhan, di mana ketika kita ini diperhadapkan satu situasi untuk melakukan yang baik, biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, sehingga sekalipun kami hidup di dalam pergumulan, karena kami masih berada di dalam status antara, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang memantapkan iman kami, supaya melalui pergumulan itu justru kami semakin mengenal akan kasih anugerah Tuhan, dan iman kami semakin bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Keluarga damai, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.